siang bagi kita semuanya. Nah, perkenalkan pada praktik coaching saya hari ini, saya sebagai coach yaitu Rustiani Tumangger SPD dan rekan saya Dan saya Jumiati Marpun SPD akan berperan sebagai coaching. Dan begitu juga rekan saya. Ya, saya Siti Aisyah SPD akan berperan sebagai pengamat. Nah, di sini akan kami mempraktikkan coaching kami. Selamat menyaksikan. Permisi. Iya, Ibu. Siang Bu Rusti. Selamat siang Bu Siti, silakan duduk Bu. Baik, terima kasih. Iya Ibu. Nah, hari ini sesuai janji kita akan berbincang-bincang kan Bu Rusti? Iya Ibu. Nah, saya di sini akan mengobservasi Ibu. Nah, izinkan saya mau menanyakan beberapa hal ya Bu. Boleh Ibu, silakan. Nah, untuk ini bagaimana ini rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan alur Bu, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab Ibu. Oke, jadi kompetensi coaching mana yang nanti akan Ibu kembangkan secara... Nah, ada 3 kompetensi Ibu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu ingin Ibu observasi nantinya? Saya ingin bagian kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot Ibu. Terakhir, apa ya indikator ketercapaian dari kompetensi dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nantinya, yaitu mengenai pertanyaan berbobot tadi. Ya Ibu, indikatornya itu Ibu, saya bisa menggali potensi coach dari kata kunci yang disampaikan coach dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu. Baik, nah sekarang Bu Rusti silakan untuk mengcoaching coachingnya dan saya nanti akan mengamatinya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Ibu Rusti. Begini Bu Ju, saya ingin menindaklanjuti pertanyaan Ibu yang kemarin. Oh iya, silakan Bu. Nah, begini Bu, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya. Kira-kira apa itu Bu Ju? Iya Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu nih. Nah, kebetulan anak-anak sudah pada pulang, jadi kita bisa ngobrol. Ibu nggak sibuk kan? Iya Bu, kerjaan saya kebetulan juga udah nggak ada lagi nih Bu. Terima kasih untuk waktunya Ibu ya. Oke Bu, aman, nggak masalah. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan ini? Begini Bu, jadi kemarin itu kan saya disupervisi Bu ya oleh pengawas waktu saya mengajar. Terus kayaknya ada yang salah dalam proses pengajaran saya menurut beliau Bu. Oh begitu. Jadi berkaitan dengan masalah itu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini Bu? Jadi saya berharap kan Bu adalah solusi sehingga saya itu merasa nyaman kembali gitu. Jadi tidak lagi masalah saya dengan pengawas tadi. Jadi Ibu bisalah kiranya memberikan masukan untuk saya Bu. Mudah-mudahan ya Ibu. Nah, emang masalahnya bagaimana Bu Jum? Sehingga sepertinya saya lihat Ibu benar-benar gelisah dan tidak nyaman saya kayak ini. Iya Bu, itulah kemarin itu kan saya disupervisi pengawas waktu saya mengajarkan Bu. Saat itu saya mengajarnya itu tidak menggunakan buku teks Bu. Jadi saya menggunakan yang lain. Terus bagaimana respon pengawas Bu? Itulah yang jadi masalah Bu. Jadi pengawas ini menginginkan saya mengajar itu harus pakai buku teks. Nah, begitu. Kalau boleh tahu, bagaimana Ibu mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Begini Bu, saya kan udah bikin PPT, terus saya juga udah pakai proyektor, terus juga saya ada bawa alat peraga, dan semuanya itu sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi menurut saya kenapa mesti harus pakai buku teks? Iya ya Bu, sudah jelas alasan pada pengawas.
Sudah Bu, udah saya jelaskan waktu itu, tapi sepertinya beliau tersinggung dengan penjelasan saya. Jadi kan saya jadi bingung Bu, kok beliau begitu ekspresinya kan? Iya. Saya merasa tidak enak Bu. Nah. Menurut Ibu apa saya salah gitu Bu? Begini Bu, memang menurut saya sebenarnya Ibu tidak salah. PPT kan rangkuman materi dari buku teks. Iya. Terus tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal itu tidak sama cara berpikirnya dengan kita ya Bu ya. Sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai, buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu ya Bu ya pemikiran pengawasnya. Mungkin juga ya Bu. Iya. Kira-kira solusi apa nih yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Karena pengawas juga udah melaporkan ini kepada kepala sekolah kan Bu. Jadi cepat atau lambat pun pasti saya juga dipanggil sama kepala sekolah. Jadi saya ini harus mempersiapkan jawaban sesuai dengan kondisi dan yang seperti saya ceritakan sama Ibu tadi lah. Ya benar sih Bu. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu nih Bu alasan Ibu dalam hal ini. Karena biar tidak ada menelaah laporan dari satu pihak, jangan ada perbedaan. Ya maksud saya juga seperti itu Bu. Nah, apakah Ibu punya pemahaman ataupun gambaran solusi selain kira-kira alasan Ibu nanti ketika Ibu kepala sekolah tidak menerima laporan Ibu? Bagaimana ya Bu? Apa saya harus minta maaf sama pengawas tadi ya Bu ya? Terus membuat perlengkapan mengajar sesuai dengan yang beliau harapkan. Nah, itu maksud saya Bu. Ibu harus menyiapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima. Nah, bisa jadi malah memperuncing suasana ya kan Bu? Iya betul, iya Bu. Tapi kan Bu, saya akan pada rencana pertama dulu lah Bu, ya kan? Sekiranya itu nanti tidak berhasil, tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dengan pengawas, Betul. atau kepala sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara yang kedua tadi lah Bu. Iya Bu, tepat sekali Ibu. Sebab memang menurut saya ya Bu ya, ini memang harus diselesaikan sehingga Ibu bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja dan senang. Ya Bu, saya juga tidak menginginkan masalah ini berlarut-larut dan jadi beban juga untuk saya. Sekali Bu. Sekarang ini mari kita susun komitmen kita nih. Kira-kira kapan Ibu menindaklanjuti masalah ini? Sepertinya saya menunggu panggilan kepala sekolah aja lah Bu. Menurut saya sebaiknya ya Bu ya, tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah Bu. Setidaknya Ibu tidak lama berlarut-larut dalam ketidaknyamanan Bu. Begitu Bu ya. Nanti, Iya Bu. sebaiknya saya menghadap kepala sekolah segera ya Bu ya. Kalau Iya. usah nunggu dipanggil gitu Bu ya. Iya, mungkin itulah sebaiknya begitu Bu. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah nanti menceritakan kronologi yang saya alami tadi, seperti yang saya juga sudah ceritakan sama Ibu ya, serta dengan alasannya kenapa saya memakai media lain selain buku teks. Terus nanti kalau seandainya ya Bu ya, Bapak kepala sekolah ini menerima alasan saya dan ya yang saya lakukan memang salah misalnya ya, artinya saya harus meminta maaf, kemudian merubah gaya mengajar saya gitu Bu ya. Karena kan kalau kepala sekolah juga menganggap ini salah ya berarti memang saya yang salah ya. Jadi saya harus memperbaiki diri ya Bu. Iya betul sekali Ibu. Terkadang memang suatu yang menurut kita itu tepat Bu ya, belum tentu baik menurut ukuran orang lain. Nah, Ibu sangat bijaksana sekali. Jadi, kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah tadi? Kapan ya Bu? Menurut Ibu gimana Bu? Menurut saya secepatnya aja Bu, karena supaya Ibu segera tenang dan masalah terselesaikan ya. Jadi lebih cepat lebih baik Bu ya. Benar sekali Bu. Ya betul. Besok lah Bu saya menghadap kepala sekolah selesai mengajar ya Bu, untuk menyelesaikan masalah ini ya. Iya Bu. Terima kasih untuk sarannya Bu ya. Iya sama-sama Ibu Jumi, dan Ibu juga sukses selalu untuk Ibu dan semangat dalam mengajar Ibu. Oke Bu, terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Kalau Terima begitu kasih. saya pamit ya. Baik Ibu, silakan.
kasih Bu Rusti, tadi sudah melaksanakan praktik coachingnya. Nah, sekarang saya akan menganalisis ya Bu ya. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Nah, setelah saya melakukan coaching dengan rekan saya Ibu Jumi tadi Bu, mengenai indikator yang saya sampaikan tadi, saya rasa sudah sesuai dengan alur cerita Bu, dan juga menggali sampai potensi dari coachingnya, sehingga Bu Jumi bisa memecahkan masalahnya sendiri Ibu. Baik ya, dari yang saya amati tadi memang Ibu sudah hadir penuh, kemudian mendengar aktif dan menggali potensi coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Makanya saya lihat tadi nggak ada kesulitan Ibu untuk mencari kata-kata kunci, dan hasilnya keluar ide-ide dari coachnya ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih Bu ya yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang Ibu peroleh dari coaching yang barusan dilakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif Bu. Soalnya saya rasa ini agak sulit Bu. Untuk menjadi coach, saya pengen dicek mengenai fokus saya Bu. Kehadiran penuh, apakah sudah sesuai atau adakah hal-hal fatal yang saya lakukan yang tidak sesuai seperti alur ceritanya Bu. Mudah-mudahan ya kedepannya Ibu bisa diamati mengenai kompetensi mendengar aktif ya. Tetap semangat ya Bu Rusti ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih juga, semoga bermanfaat. Amin. Sama-sama.